yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Kapolres, Kajari, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Danyo 305, dan yang mewakili, Sekretaris Daerah, para asda, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan jajarannya. Cuman sayang ya, posisi sebelah kanan saya ini sepi ya Ibu Bupati. Mohon kalau bisa ini kan LKPJ, para kepala OPD-nya hadir semuanya. Jadi jangan sampai hanya Bupati yang menghadapi pandangan-pandangan dari fraksi DPRD gitu. Jangan kosong kayak gini, menyedihkan. Pimpinan partai politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial, ormas, organisasi profesi, rekan-rekan media cetak, media elektronik, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Dan saya menyapa adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswi dari Unsika yang sedang melaksanakan ini ya, magang ya, magang sukses selalu buat adik-adik mahasiswa, bukan KKN ya. Karena banyak nih anggota-anggota Dewan ini alumni Unsika ya. Terkait dari laporan keuangan tadi sudah disampaikan oleh Bang Gar, jadi kami rasa semuanya sudah memahami karena poinnya sama, angkanya sama. Tetapi ada satu kritik dari kami dari fraksi PDI Perjuangan terkait laporan keuangan itu di pengeluaran pembiayaan tahun 2021 direncanakan sebesar 2 miliar rupiah dan tidak direalisasikan atau mencapai 0%. Sekaligus ya kami dari fraksi PDI Perjuangan mengkoreksi isi buku dari sambutan Bupati yang dibacakan tanggal 28 Maret 2022 yang disebut telah direalisasikan 100%. Itu aja kritik poin dari laporan keuangan. Kami dari fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Karawang beserta seluruh OPD-nya. Ini ada poin-poin di mana Pemkab Karawang bisa mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara kategori sangat baik. Tepuk tangan dong ini. Dari Komisi Aparatur Sipil Negara KSN. Opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-6 kali. Ya ini kita kan bicara 2021 ya. Anugerah Prahita Eka Parya kategori umum dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keempat, prestasi atas pelaksanaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Karawang dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kelima, Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keenam, sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) peringkat ke-10 nasional dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketujuh, sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) peringkat kedua Provinsi Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat. Kedelapan, Top Pembina BUMD dan Top BUMD Award terkait perundang PDAM. Kesembilan, penghargaan Adi Wiyata tingkat Provinsi Jawa Barat SMPN 1 Tirta Jaya dari Gubernur Jawa Barat. Ke-10, Lingkungan Bersih dan Sehat LSB kategori Kabupaten tingkat Provinsi Jawa Barat peringkat harapan 3 untuk Desa Cikampek Pusaka dari Gubernur Jawa Barat. Ke-11, penghargaan atas realisasi investasi tertinggi kelima nasional dari Kementerian Investasi BKPM. Luar biasa. Jadi kami juga mengapresiasi ya Pemkab Karawang. Dan fraksi PDI Perjuangan juga memberi catatan atas pencapaian 6 indikator makro pembangunan. Sebagai berikut, yang satu,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah cara mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu usia harapan hidup, kedua rata-rata lama sekolah, ketiga harapan lama sekolah, keempat pengeluaran per kapita. Telah masuk dalam kategori tinggi mencapai 70,94 walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan, targetnya 70,99 pada tahun 2021, tetapi ada kenaikan dari tahun 2020 sekitar 0,28. Jadi kita bisa peningkatan lagi di tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah dari hasil pembangunan selama periode tertentu. Capaian tahun 2021 sebesar 5,85%. Ada kenaikan ya, ada kenaikan dari tahun 2020 sekitar 2,25%. Indeks Gini tahun 2021 sebesar 3,74. Ada kenaikan dari tahun 2020 sekitar 0,48. Indeks ini adalah cara untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan di mana capaian sebesar 0,60% dan ada penurunan dari tahun 2020 sebesar 1%, di mana laju pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh 3 faktor ya, yaitu kematian, kelahiran, dan migrasi. Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja selama tahun 2021. Di mana tingkat pengangguran terbuka ini sebesar 11,83% tidak tercapai dari yang ditargetkan sebesar 7,5%. Persentase penduduk miskin. Ini adalah indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 8,95%. Berdasarkan data BPS selama 2 tahun, tahun 2020 dan 2021, terakhir kita mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dan diperkuat dengan pengumuman Wakil Presiden RI tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang masuk 5 besar se-Jawa Barat mencapai 4,51% atau setara dengan 106.780 jiwa yang tersebar di 25 desa. Ini dapil 234 nih kayaknya, 25 desa ini. Baik, sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, untuk mencapai visi misi dari RPJMD tahun 2021-2026 yang diterjemahkan dalam 17 indikator kinerja utama IKU ya, yang terbagi menjadi 1. Misi terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator kinerja utama yaitu indeks kesehatan belum mencapai target, indeks pendidikan belum mencapai target, indeks pembangunan gender belum mencapai target, indeks purchasing power parity belum mencapai target, dan dan tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target. 2. Misi terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal dengan ini IKU ya, yaitu pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam produk domestik regional bruto itu belum mencapai target. Yang kedua, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum mencapai target. Yang ketiga, pertumbuhan kontribusi perindustrian pengelolaan dalam produk domestik regional bruto itu sudah mencapai target. Ketiga, misi terwujudnya tata kelola lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan dengan indikator kinerja utama atau IKU, yaitu 1. Indeks kualitas lingkungan hidup IKLH
itu belum mencapai target. Indeks risiko berencana belum mencapai target. Rasio konektivitas belum mencapai target. Capaian universal akses itu sudah mencapai target. Opini audit BPKRI ya, itu menunggu hasil penilaian pihak berwenang. Terus nilai akhir menunggu juga hasil penilaian pihak berwenang. Yang keempat, misi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik dengan indikator kinerja utama yaitu indeks kepuasan masyarakat sudah tercapai target, indeks sistem pemerintahan bebas elektronik SPBE sudah mencapai target, persentase penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum sudah tercapai target. Jika diterjemahkan dalam persentase pencapaian 17 indikator kinerja utama IKU menjadi 1. 10 IKU hingga akhir tahun 2021 yang belum mencapai target dikalkulasikan 59%. Kedua, 2 IKU belum memperoleh hasil pengukuran dari instansi yang berwenang dikalkulasikan 12%. Itu saat pembahasan LKPJ. Yang ketiga, 5 IKU sudah mencapai target dikalkulasikan 29%. Berdasarkan hasil rapat-rapat Banggar terkait banyaknya permasalahan dalam pencapaian indikator makro pembangunan dan indikator kinerja utama pada tahun RPJMD ini, maka fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah alasan beberapa indikator makro pembangunan dan indikator kinerja utama IKU yang tidak tercapai sesuai yang telah ditargetkan. Yang kedua, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar ada upaya penanganan yang konkret terhadap kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Karawang dan progresnya dilaporkan secara berkala kepada DPRD Kabupaten Karawang. Yang ketiga, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar ada upaya penanganan konkret terkait jalan-jalan yang rusak, baik jalan antar desa, jalan kabupaten, khususnya bagaimana progres komunikasi terkait perbaikan jalan milik provinsi serta jalan milik pemerintah pusat. Yang keempat, terkait dengan data kependudukan, fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah untuk segera melakukan pemutahiran data pemutahiran dan pemutihan data jumlah penduduk dengan mensinkronisasikan data beberapa dinas terkait dengan BPS, karena dengan adanya pandemi ini banyak yang masyarakat yang meninggal dunia bahkan pindah ke kabupaten, pindah daerah dari Karawang akibat pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Karawang. Kelima, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah agar menyiapkan ini motor-motor pemadam ya kebakaran roda 3 seperti catur di setiap kecamatan. Ini kami mencoba memberikan solusi untuk penanganan kebakaran di daerah-daerah terpencil, di desa-desa terpencil yang tidak terjangkau oleh damkar. Saya berharap pemerintah kabupaten untuk merespon, karena di daerah-daerah yang lain itu banyak sudah ada pemadam kebakaran kecil, tapi paling tidak secara psikologis ada rasa aman dan bisa menjadi penolongan pertama terkait musibah kebakaran. Berikutnya, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan masalah penanganan abrasi di pesisir pantai Karawang Utara. Yang ketujuh, fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati untuk efektivitas kerja di dinas atau OPD di mana banyak diisi oleh PLT agar segera diisi dengan pejabat yang definitif, sehingga dengan banyaknya pejabat yang definitif, kita mengharapkan pencapaian IKU dan indikator makro pembangunan di setiap dinas bisa menjadi lebih baik. Izin ya, Bupati. Yang kedelapan, fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali yang namanya gebiar paten, di mana tidak berbanding lurus biaya yang dikeluarkan dengan output maupun outcome-nya. Dan kami meminta akses pelayanan publik untuk masyarakat agar diperbanyak dan representatif serta terpadu. Kita merekomendasikan pembelian sebuah mobile yang bisa berkeliling sehingga
minim budget. Ini rekomendasi ya terkait permasalahan ini ya Ibu Bupati, ini dari fraksi PD Perjuangan, karena kita melihat kayaknya lebih efektif dan efisien kalau kita menyediakan sebuah mobil kayak SIM keliling kayak gitu. Fraksi PD Perjuangan juga meminta kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan terkait pemindahan para pedagang pasar yang ada di Rengas Dengklok secara arif dan bijaksana, terutama yang ada di atas tanah milik PT KAI. Yang 10, perlu adanya skala prioritas terkait pengembangan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Karawang yang benar-benar menjadi daya tarik pembangunan di wilayah wisata yang bukan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dari objek wisata itu sendiri yang menjadi daya tarik sehingga dapat membantu perekonomian sekitarnya. 11. Mengoptimalisasikan rencana induk pembangunan kepariwisataan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan adanya penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat atau warga sekitar tempat wisata. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah daerah dalam hal ini sistem dinas pendidikan melaksanakan pendidikan terkait Pancasila di setiap sekolah kepada para siswa dan diikuti oleh ASN melalui diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagai tindak lanjut temuan Kesbangpol Karawang terkait gerakan-gerakan di luar ideologi Pancasila. 13. Persoalan USP, unit sekolah baru, bukan hanya sebatas perencanaan saja, namun harus bisa ditindaklanjuti dengan progres pembangunan ruang kelas baru RKB yang representatif dan dijadikan skala prioritas pembangunan. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan juga kepada pemerintah daerah terkait penggunaan CSR dan apa output serta outcome-nya dalam membantu pencapaian RPJMD. Untuk masalah CSR ini mungkin atensi kami dari fraksi PDI Perjuangan mohon, karena DPRD sudah mengeluarkan perda terkait CSR, saya mohon Ibu Bupati untuk perbuknya bisa lebih atensi, bisa lebih dipercepat karena itu lebih ke arah teknis untuk pelaksanaan perda CSR. Ini perda sangat penting karena ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, kalau CSR-nya, perbuknya sudah ada, itu bisa menambah PAD untuk Kabupaten Karawang dari pendapatan yang lainnya. 14. Fraksi PDI Perjuangan menagih janji Bupati yang disampaikan dalam rapi fraksi-fraksi terkait pengadaan mobil ambulans khususnya dinas sosial. Baik, demikian pandangan fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna LKPJ tahun 2021 sebagai dokumen tak terpisahkan dalam risalah paripurna hari ini agar dijadikan pertimbangan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penyusunan kinerja yang lebih berorientasi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Ibu Bupati melalui rapat paripurna ini untuk bisa dapat menjawab dan dibacakan dalam paripurna serta disampaikan kepada pimpinan DPRD sehingga kami dapat mengetahui kapan rekomendasi tersebut dapat dan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD terkait. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Merdeka. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang masa bakti 2019-2024. Ketua Fraksi Taufik Ismail SOS MM, Sekretaris Fraksi Natala Semeda SE AK.